Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu lagi dalam pembelajaran atau perkuliahan ekonomi syariah. Untuk perkuliahan hari ini, kita bertemu dalam video pembelajaran. Kemudian untuk hari ini, kita pelajari bersama tentang uang dalam ekonomi Islam. Yang pertama, kita mulai dari definisi uang. Dalam ekonomi Islam, secara etimologi, uang berasal dari kata al-naqdu atau nuqud, yang artinya yang baik dari dirham, menggenggam dirham, dan al-naqdu juga berarti tunai. Seperti yang kita tahu, uang merupakan suatu alat pembayaran tunai. Dan pada masanya, salah satu benda yang digunakan sebagai uang adalah dirham, ya. Kemudian, uang adalah standar unit ukuran untuk menilai harga komoditas. Ini menurut Hasan tahun 2005. Kemudian menurut An-Nabhani, perkiraan nilai barang dan jasa di negara manapun itu dinyatakan dengan satuan-satuan yang menjadi standar yang dipergunakan untuk mengukur kegunaan barang dan tenaga maupun jasa, yang selanjutnya disebut medium of exchange atau alat pertukaran. Nah, alat pertukaran tadi disebut dengan satuan uang. Kemudian masih seputar definisi tentang uang, selain dari pendapat beberapa ahli yang sebelumnya tadi, uang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara dalam melakukan tukar-menukar ataupun jual beli. Nah, dari beberapa definisi uang tersebut dapat kita tarik menjadi suatu pengertian bahwa uang adalah suatu benda yang dapat digunakan sebagai alat pertukaran, yang dimana akan memberi standar nilai dari barang maupun jasa yang ditukar. Jadi misalkan kita mau membeli yang namanya beras. Dengan adanya uang, itu bisa memberi standar atau satuan nilai kepada beras tersebut. Misal beras 1 kg dihargai atau dinilai senilai 12.000 atau 10.000 per kilogramnya. Nah, itu salah satu fungsi uang untuk sebagai alat pengukur satuan benda atau jasa. Nah, kemudian untuk mendapatkan 1 kg beras tersebut, kita harus menukarkan beras tadi dengan sejumlah uang, yaitu 10.000 ataupun 12.000 sesuai nilainya. Kemudian, tadi di definisi uang disebutkan bahwa uang adalah suatu benda yang digunakan sebagai alat pertukaran dalam jual beli. Benda yang digunakan sebagai uang itu harus memenuhi beberapa persyaratan. Nah, yang pertama, persyaratan benda dapat digunakan sebagai uang adalah persyaratan psikologis, yaitu benda tersebut harus dapat memenuhi bermacam-macam harapan dari orang yang memilikinya, sehingga semua orang mau mengakui kalau benda itu layak dijadikan sebagai uang, seperti itu. Nah, untuk persyaratan psikologis ini nanti penjelasannya berkesinambungan atau ada hubungannya dengan syarat kedua, yaitu syarat teknis. Nah, di sini kan ada keterangan syaratnya benda dapat diterima oleh masyarakat sebagai uang itu jika mampu memenuhi macam-macam harapan dari orang tersebut. Misalkan, benda tersebut diakui sebagai uang jika benda tersebut berharga, ada nilainya. Kemudian, misalkan
benda yang dijadikan uang itu harus tahan lama biar nggak cepet rusak. Kalau cepet rusak nanti kan yang memiliki uang rugi seperti itu. Nah, supaya lebih jelas kita beralih ke syarat yang kedua, yaitu adalah syarat secara teknis. Syarat teknis adalah syarat yang melekat pada uang, diantaranya. Yang pertama, benda yang digunakan sebagai uang haruslah tahan lama dan tidak mudah rusak. Kalau melihat sekarang ini, uang yang beredar kebanyakan adalah uang kertas maupun uang logam. Nah, walaupun sekarang kalau untuk nominal yang besar kebanyakan di uang kertas ya, kita kaji dulu tentang uang logam karena dari zaman dulu yang banyak digunakan misalkan tadi ada dirham, ada dinar seperti itu. Nah, kenapa memilih dirham ataupun dinar sebagai uang? Karena dinar dan dirham itu adalah suatu benda atau logam yang berharga. Emas, kemudian perak, tembaga itu kan berharga ya. Kemudian benda-benda tersebut itu tidak mudah rusak. Nah, itu kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang misalkan kita lihat di negara kita sendiri ini, untuk misalkan logam-logam atau koin-koin uang rupiah walaupun tidak bernilai besar tapi benda tersebut berharga ya, logamnya itu ada nilainya. Kemudian tentu saja yang pertama dikatakan syaratnya tahan lama dan tidak mudah rusak ya. Itu untuk uang logam. Kemudian kita lihat uang kertas. Walaupun sepertinya hanya kertas, tapi kertas itu ada nilainya karena untuk membuat uang kertas tadi, kertasnya dipesan secara khusus ya. Jadi tidak bisa sembarangan orang bisa mencetak uang. Walaupun misalkan hasilnya sama persis nanti disebut uang palsu. Nah, uang yang memang diakui sebagai uang itu dari uang kertas, kertasnya dicetak oleh PT Pura ya. Kemudian uang kertas itu juga tahan lama dan tidak mudah rusak. Cetakannya pun awet. Berbeda kalau misalkan kita ambil ATM nanti tulisannya hilang sendiri atau misalkan kita kadang membayar sesuatu dapat kwitansi kadang tintanya blobor. Tapi kalau untuk tulisan atau cetakan di uang kertas itu tahan lama awet. Asalkan tidak kena air, tidak terendam, tidak ikut tercuci itu akan tahan lama dan tidak mudah rusak ya. Kemudian yang kedua, syarat benda yang dapat digunakan sebagai uang adalah mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai. Ya. Jadi syarat benda untuk dijadikan sebagai uang mudah dibagi-bagi. Artinya ada pecahan nominal-nominal tanpa mengurangi nilai ya. Misalkan kalau uang logam, tiap-tiap logam itu ada nominalnya sendiri-sendiri. Begitu juga dengan uang kertas. Per lembar itu nominalnya berbeda. Itu kan satu sama lain tidak mengurangi nilai. Kemudian yang ketiga mudah dibawa. Nah, syarat ini tentu saja harus dipenuhi. Karena apa? Ya, dengan adanya uang, harapan bagi pemilik uang itu memudahkan dia bertransaksi. Kalau misalkan benda yang digunakan sebagai uang adalah benda-benda yang berat, susah untuk dibawa nanti malah merepotkan. Makanya dipilih kertas maupun logam tadi. Apakah ada benda yang sulit untuk dibawa? Ada. Jadi sejarahnya bentuk uang bisa sampai pada saat ini seperti uang logam maupun uang kertas itu dahulunya sebelum ada uang tadi itu ada yang namanya sistem barter pembayarannya. Jadi misalkan zaman dulu siapa yang punya ternak, misalkan punya sapi, tapi dia tidak punya beras untuk makan atau tidak punya sayur-sayuran, atau katakanlah misalkan yang ringan dia punya ayam tapi nggak punya beras, kemudian terjadilah pertukaran, kan akan kerepotan misalkan harus membawa ternaknya atau membawa berat-berat beras berkilo-kilogram itu kan susah ya. Nah, makanya syaratnya benda yang digunakan sebagai uang adalah mudah dibawa, praktis. Misalkan uang kertas ataupun logam tinggal dimasukkan ke dompet ataupun tas ataupun kantong. Kemudian yang berikutnya, syarat benda secara teknis yang dapat digunakan sebagai uang adalah nilainya relatif stabil. Ya, kemudian yang berikutnya, jumlahnya tidak berlebihan. Nah, ini karena tadi untuk
uang itu nominalnya sudah dibagi-bagi, maka jumlah yang perlu disiapkan secara tunai itu tidak berlebihan. Kemudian terdiri atas berbagai nilai nominal ya. Ini tadi berkesinambungan ya penjelasannya. Jadi untuk tiap lembar kertas cetakannya itu ada nilainya sendiri-sendiri. Misalkan 10 ribuan, 5 ribuan, 2 ribuan, 100 ribuan itu ada nilainya sendiri-sendiri. Misalkan uang logam 500 rupiah, 1000 rupiah gitu. Ya, itu tadi adalah definisi uang maupun syarat benda secara psikologis maupun teknis dapat digunakan sebagai uang. Nah, kemudian yang berikutnya uang dalam konsep Islam, karena memang kita sedang belajar ekonomi syariah. Nah, dalam konsep Islam ini uang dipandang sedikit berbeda dengan uang dalam konsep ekonomi konvensional. Berbeda dengan ekonomi konvensional, dalam konsep Islam, uang ini dipandang sebagai flow konsep, bukan stok konsep. Artinya, dalam Islam ini dianjurkan uang selalu berputar. Supaya apa? Supaya membantu majunya perekonomian. Nah, kalau misalkan uangnya sisa kemudian untuk berjaga-jaga, boleh. Kalau misalkan untuk kebutuhan jangka pendek itu disimpan secara tunai sedikit, tapi misal punya lebih banyak bisa ditabung di bank ya. Nah, kalau berhubungan dengan ekonomi Islam ada bank-bank syariah. Nah, kalau disimpan di bank itu ya tidak berhenti begitu saja, tapi dia tetap berputar karena nanti misalkan dikelola oleh bank, misalkan untuk diinvestkan ke usaha yang sistemnya bagi hasil. Jadi tetap berputar ya, tidak mandek. Jadi kita secara tidak langsung membantu tumbuhnya perekonomian. Dalam Islam tidak dikenal atau tidak diperbolehkan motif spekulasi kebutuhan uang. Ya, saya ulangi karena memang kita dalam hal ini mempelajari ekonomi Islam ya. Nah, tapi memang yang banyak kita tahu di kehidupan nyata yang terjadi ya tentu saja apa istilahnya? Bersamaan dengan pelaksanaan uang dalam konsep konvensional. Nah, akan tetapi untuk spekulasi ini berbeda dengan investasi ya. Kalau investasi baik dalam konsep ekonomi konvensional maupun konsep ekonomi Islam, investasi itu diperbolehkan. Dan investasi itu banyak jenisnya ya. Jadi misalkan kita punya uang lebih, kita pengen investasi ke properti, kita beli tanah, kita beli perumahan, boleh saja. Kemudian tujuannya misalkan namanya investasi kan bisa nanti disewakan atau dijual kembali tuh nggak apa-apa. Nah, beda dengan spekulasi. Kalau spekulasi ini sistemnya kan untung-untungan. Spekulasi mirip-mirip dengan investasi, tapi dia sistemnya untung-untungan. Dan dia tidak terlalu memperhatikan dia investnya ke bidang apa. Misalkan sama-sama membeli saham. Nah, harus diperhatikan kalau investasi, misalkan investasi saham, kita harus memperhatikan kita investasinya ke saham PT apa, bergerak dalam bidang apa PT-nya. Seperti itu. Kira-kira perusahaan tersebut nyata atau tidak. Kemudian perusahaan tersebut bidang usahanya bertentangan dengan syariah atau tidak, seperti itu harus diperhatikan. Itu kalau dalam ekonomi Islam memang detail seperti itu harus sesuai syariah. Nah, kemudian kalau spekulasi sama-sama tadi katanya invest saham, dia pokoknya ya asal main saham aja, nggak peduli itu
nyata atau hanya manipulasi PT-nya, pokoknya dia hanya pengen untung gitu aja, nggak peduli yang dibeli itu saham bergerak dalam bidang apa, menentang syariah atau enggak, dia nggak peduli, pokoknya dia spekulasi aja, untung-untungan, pengen untung gitu. Itu bedanya invest dengan spekulasi, walaupun yang dikerjakan hampir sama tapi berbeda ya. Nah, dalam ekonomi Islam, dalam konsep Islam, spekulasi dilarang. Karena ini kalau spekulasi itu kan condongnya seperti gambling. Untung-untungan itu tidak diperbolehkan. Dan sebenarnya ya demi kebaikan masyarakatnya sendiri, karena kalau dalam gambling, spekulasi untung-untungan tanpa mempelajari, tanpa menganalisa secara detail itu sangat beresiko merugikan yang bersangkutan seperti itu. Karena memang semua aturan agama itu sebenarnya untuk kebaikan kita sendiri. Kemudian berikutnya, 700 tahun sebelum Adam Smith menulis buku The Wealth of Nations pada tahun 1766 di Eropa, seorang ulama Islam, Abu Hamid Al-Ghazali, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin telah membahas fungsi uang dalam perekonomian. Uang dikatakan berfungsi sebagai media pertukaran, namun uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Nah, di sini berarti uang itu hanya sebagai alat pertukaran atau alat pembayaran, ditukarkan atau dibayarkan untuk memperoleh barang maupun jasa. Nah, di sini dikatakan uang itu tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Jadi uang tidak bisa membeli uang. Walaupun kalau kita lihat sekarang ini, misalkan mendekati Lebaran, kita lihat misalkan banyak pertukaran uang baru itu loh. Kalau misalkan berapa dibeli berapa, itu sebenarnya kalau secara konsep ekonomi Islam, kalau berhati-hati itu tidak diperbolehkan ya, kalau hati-hati. Karena apa? Ditakutkan adanya riba. Riba itu kan kalau ada kelebihan, maksudnya misalkan kita harusnya yang benar itu 100.000 ya sama 100.000 gitu loh. Kalau ada lebihan tidak sama, itu kan takutnya ada riba gitu loh. Seperti misalkan rentenir kenapa dilarang ya, karena pinjamnya berapa mengembalikannya berapa itu. Terus karena memang kita belajarnya ekonomi Islam ya. Nah, di sini dikatakan uang berfungsi sebagai media pertukaran, namun uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Jadi uang nggak bisa membeli uang, karena uang dalam ekonomi Islam bukan sebagai komoditi, bukan sebagai barang, tapi hanya sebagai alat tukar. Ya, saya ulangi, karena memang untuk kenyataannya yang banyak kita tahu itu ekonomi konvensional. Memang berdampingan ya ini. Nah ini, tapi syariat itu yang mengajarkan yang baik-baik untuk kebaikan umatnya, biar apa, biar kita nggak sengsara, biar kita nggak rugi gitu sebenarnya. Tapi memang seiring berjalannya perkembangan zaman semakin modern, saya katakan misalkan kalau katanya bank konvensional, misalkan kita kembali ke topik beberapa waktu lalu, bank konvensional ada riba ini, bunganya nggak boleh. Nah tapi memang kenyataannya ya memang ya kita hati-hati, tapi untuk menghindari 100% itu ya dalam kehidupan yang seperti ini ya agak sulit, tapi kita berupaya meminimalisir dan berhati-hati seperti itu. Nah, tapi ya makanya disediakan yang namanya bank syariah yang katanya dengan sistem bagi hasil, bukan bunga, bukan riba seperti itu. Kemudian menurut Al-Ghazali, uang itu diibaratkan sebagai cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna. Jadi seperti cermin, misal kita berkaca, tergantung siapa yang sedang berkaca di depan cermin. Misalkan si A ya nanti warnanya seperti si A, B. Nah sama, menurut Al-Ghazali, uang itu ya tergantung barang atau jasa yang diukur. Kalau misalkan tadi 1 kilogram beras harganya 10.000 ya berarti itu uang itu fungsinya untuk mengukur itu beras tadi 10.000. Jadi misalkan
yang diukur ganti gula 1 kg 12.500 ya, berarti uang itu tadi fungsinya untuk mengukur senilai 12.500 itu menurut Al-Ghazali. Karena memang ketika nanti kita mengkaji fungsi dari uang itu ada salah satunya selain alat pertukaran adalah untuk alat ukur. Kemudian menurut Adiwarman Aswar Karim, dalam istilah ekonomi Islam klasik disebutkan bahwa uang tidak memberikan kegunaan langsung. Jadi uang tanpa adanya benda, tanpa adanya jasa yang mau dibeli, itu uang ya tidak ada gunanya. Kenapa kok uang menjadi berguna? Ya karena dia ditukarkan dengan apa yang kita butuhkan tadi. Coba kalau uang gitu aja tapi nggak ada jasa yang mau kita pakai, nggak ada barang yang kita mau bayar, ya nggak berguna. Jadi uang baru memberikan kegunaan jika dibayarkan atau ditukarkan dengan barang ataupun jasa. Sebenarnya uang itu kan cuma ya untuk mengukur barang atau jasa, alat satuan hitung, alat tukar, alat pembayaran gitu. Nah, kemudian sampailah kita pada fungsi uang. Baik dalam ekonomi konvensional maupun dalam ekonomi Islam, fungsi uang itu ada dua sama. Baik fungsi asli maupun fungsi turunan. Nah, sebenarnya untuk fungsi uang ini, kalau yang masih ingat, pernah kita pelajari bersama sejak kita di bangku SMA. Nah, berarti kita untuk topik ini, untuk sub materi ini ya kita tinggal mereview saja. Yang pertama adalah fungsi asli. Fungsi asli uang meliputi uang sebagai alat tukar. Nah, ini tadi sudah kita bahas di awal bahwa uang gunanya sebagai alat tukar, yaitu untuk ditukarkan dengan barang ataupun jasa yang mau kita pakai, yang mau kita beli. Kita mau membeli kopi, kita tukar dengan sejumlah uang sesuai nilainya. Kita mau berobat ke dokter, ya kita tukarlah dengan uang untuk bayar jasanya dokter. Kita mau menjahitkan baju, ya kita tukar dengan sejumlah uang untuk biaya jahit baju, seperti itu. Yang kedua, fungsi asli uang adalah satuan hitung. Ini juga tadi sudah kita bahas, satuan hitung artinya tadi loh, sebagai ukuran nilainya. Barang itu sekilo berapa harganya? Polpen 1 itu harganya nilainya berapa? Nah, itu sebagai satuan hitung. Satu polpen misalkan harganya 2.000, yaitu satuan hitung. 1 kilogram jeruk 25.000, yaitu sebagai satuan hitung. Nah, sebenarnya fungsi uang sebagai satuan hitung ini juga membantu atau memudahkan kita untuk menghindari yang namanya riba fadl. Riba fadl itu apa? Riba fadl itu riba yang terjadi akibat pertukaran barang, pembayaran barang dengan jumlah yang tidak sesuai. Nah, misalkan zaman dulu pas sistem barter misalkan, atau zaman sekarang misalkan, si A punya beras, tapi kualitasnya bagus. Misalkan kalau dijual harganya 1 kg 12.500. Si B punya beras, tapi kualitasnya agak buruk. Misalkan 1 kg cuma 9.000. Kemudian ataupun jangan beras dengan beras. Misalkan satunya punya beras harganya 12.500. Kemudian satunya punya sayuran yang harganya misalkan 1 kg 7.000. Nah, dua ini sama-sama butuh, tapi sama-sama pas nggak pegang uang. Kemudian ya udahlah kita pakai sistem barter karena sama-sama pas kehabisan uang misalkan. Yang satunya lagi butuh sayur, satunya lagi butuh beras. Tapi karena kelihatannya beras itu lebih berharga dari sayur, kemudian 1 kg beras yang 12.500 ditukar dengan 2 kg beras 14.000, itu nggak boleh. Karena apa? Harganya tidak sama. Masuk
Yang satu 12.500 tapi ditukar dengan 14.000 itu udah nggak boleh. Itu berpotensi menimbulkan riba fadl. Seperti itu. Nah, kalau dengan adanya ini uang sebagai satuan hitung kan jelas. Jadi, oh nggak sesuai harganya kan jadi tahu. Jadi bisa menghindari yang namanya riba fadl. Coba kalau nggak ngerti kan ya agak repot juga. Terus misalkan kita mau beli, nggak ada uang, nggak ada satuan hitung. Itu mau dibayar berapa ya gitu kan repot ya kan. Kemudian yang berikutnya, fungsi uang adalah sebagai alat penyimpan nilai. Nah, walaupun sebenarnya dalam ilmu ekonomi Islam terutamanya tidak dianjurkan untuk tidak boleh menimbun uang dengan alasan nanti menghambat perputaran perekonomian secara nasional. Nah, tapi menyimpan nilai di sini artinya misalkan kita punya gaji, misalkan kita punya gaji sekian juta. Tapi kan kita tidak langsung menggunakan uang semuanya itu untuk ditukarkan, tapi memang ada sebagian yang disimpan. Untuk apa? Untuk misalkan sewaktu-waktu kita butuh barang lain, misalkan sewaktu-waktu kita butuh jasanya siapa, misalkan tiba-tiba sakit, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, tapi seperti yang saya sampaikan tadi, misalkan berjaga-jaga, misalkan uang sedikit untuk kebutuhan jangka pendek nggak apa, tapi kalau banyak lebih baik disimpan ke bank. Karena apa? Selain aman juga untuk yaitu perputaran ekonomi, karena kalau kita simpan di bank itu nggak mendek, tapi memang dia berputar. Nah, jangan difikirkan cuma saya tidak berperan dalam perekonomian nasional, salah. Setiap individu ini berperan dalam perekonomian nasional, walaupun secara tidak langsung. Kemudian berikutnya, fungsi dari uang yang berikutnya adalah fungsi turunan. Fungsi turunan uang ini baik dalam ekonomi konvensional maupun dalam ekonomi Islam ada beberapa. Yang pertama, uang adalah sebagai alat pembayaran yang sah. Ya tadi, misalkan kita mau beli baju, ya kita bayar dengan uang sah ya. Halal. Kemudian yang kedua, uang sebagai alat pembayaran utang. Jika misalkan kita beli barang tapi belum mampu bayar, nah itu ditangguhkan pembayarannya utang. Nah, suatu hari kita bisa membayar dengan uang karena jelas tadi hutangku itu senilai 10.000 misalkan ya dibayar dengan uang 10.000. Kemudian yang ketiga, uang sebagai alat penyimpan kekayaan. Nah, ini karena memang masyarakat kita ya berlaku di negara manapun, semakin banyak uangnya semakin kaya gitu ya. Kemudian alat pemindah kekayaan. Nah, kalau untuk yang keempat ini uang sebagai perantara, artinya bukan uangnya secara langsung yang dibilang yang menyebabkan kaya, tapi misalkan punya uang lebih kita belikan sawah, kita belikan apartemen. Itu fungsi uang sebagai alat pemindah kekayaan. Kemudian yang terakhir, fungsi turunan dari uang adalah uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Dengan adanya uang, kita secara minimal dengan adanya uang kita bisa melakukan konsumsi. Kita bisa membeli barang hasil buatannya si A, si B. Kita bisa beli di warungnya si A, si B. Itu secara minimal lah ya. Otomatis nanti yang barang kita beli tadi penjualnya bisa kulaan lagi. Terus yang dikulain nanti bisa produksi dan seterusnya muter ya. Kemudian kita beli di warungnya si A jadi bisa bayar listrik, bisa bayar pajak. Pajak ke pemerintah uangnya nanti salah satunya untuk infrastruktur dan lain-lain. Jadi kita ya ikut mendorong kegiatan ekonomi. Misalkan katakanlah walaupun zakat kan tidak secara langsung kita beli, kita zakat memberikan kepada yang kurang mampu, itu juga mendorong kegiatan ekonomi dengan kita zakat kepada yang kurang mampu atau sedekah. Nah, dia menjadi memiliki daya beli. Tadi daya beli terus dibelikan ke warung ABC. Kemudian warung ABC beli lagi ke yang lebih tangan pertama, misalkan tangan pertama kemudian dan seterusnya dan seterusnya.
seperti itu. Berkesinambungan ya. Kemudian pada umumnya kita, masyarakat, kita menyimpan uang atau memiliki uang atau memegang uang itu ada motif-motif tertentu. Kenapa sih kita pengen memiliki uang? Kita ingin memegang uang, menyimpan uang. Nah, dalam ilmu ekonomi konvensional itu dibagi menjadi 3 motif, yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga, maupun motif spekulasi. Namun, dalam ekonomi Islam, karena spekulasi tadi tidak diperbolehkan, maka dalam ekonomi Islam, motif orang memiliki uang itu hanya diakui sebagai 2, yaitu pertama, motif transaksi, yang kedua adalah motif berjaga-jaga. Kita memiliki uang atau memegang uang karena adanya motif transaksi. Artinya, ketika kita memegang uang, memiliki uang, ketika nanti kita butuh beli beras, kita dapat gunakan uang yang kita miliki untuk transaksi. Kita butuh beli baju, ya kita gunakan untuk transaksi beli baju tersebut. Seperti itu. Yang kedua adalah motif berjaga-jaga. Orang ingin mendapatkan atau memiliki uang yang kedua karena adanya motif berjaga-jaga. Yang namanya orang kadang ada masa kurang sehat. Nah, kurang sehat, kalau misalkan nggak berobat ke dokter pun kita butuh beli vitamin. Nah, untuk dapat membeli vitamin, ya kita perlu uang lah ya. Selain untuk kesehatan, jaga-jaga, misalkan ada saudara yang meninggal luar kota, kita mau melayat, kita juga perlu uang untuk bisa bersilaturahmi keluar kota, untuk transport minimal, untuk membawa oleh-oleh, ya kan. Kemudian misalkan lagi musim nikahan, kita dapat undangan, kita butuh uang untuk datang ke nikahan. Nah, tuh motif yang diakui dalam ekonomi Islam ada 2, motif transaksi maupun motif berjaga-jaga. Kemudian, uang ini ada beberapa jenis. Seperti yang saya sampaikan tadi, sejarahnya sampai bentuk uang seperti sekarang dulunya adalah barter. Makanya satu adalah uang komoditas atau uang barang. Tapi kalau sekarang sudah tidak ada uang barter ya. Sekarang uang logam, uang kertas. Kemudian sebenarnya ada uang giral seperti cek gitu ya. Kemudian kartu kredit. Nah, tapi di sini cuma akan dibahas uang komoditas, uang logam maupun uang kertas. Nah, ketika barter, masih terjadi barter, syarat yang digunakan sebagai uang adalah atau bendanya yang dapat dijadikan sebagai uang adalah dia harus mempunyai daya tahan, nilainya tinggi. Atau kalau misal terjadi barter ya minimal saling membutuhkan gitu aja sebenarnya. Kalau di sini yang pertama kelangkaan ini tadi misalkan benda uang komoditi berarti misalkan tadi apa dinar dirham ya, tapi itu juga bisa masuk ke uang logam nanti. Ini dia sebenarnya logam mulia. Kemudian yang kedua dan ketiga adalah uang logam dan uang kertas. Nah, seperti yang kita tahu di negara kita sekarang ini ada uang logam maupun uang kertas, walaupun uang logam sekarang cenderung nilainya rendah. Yang saya tahu uang logam sih maksimal 1.000, setahu saya. Nggak tahu kalau misal ada uang terbaru 1.000 ya tahu saya maksimal uang logam. Kalau uang kertas sih sampai 100.000. Nah, untuk uang logam ini kekurangannya adalah nilai pembuatannya itu biayanya lebih mahal karena untuk logamnya sendiri itu kan lebih mahal daripada uang kertas. Kalau waktu kalau misalkan yang masa kecilnya sudah sudah ngonangi ya apa istilahnya. Waktu saya kecil pernah ada uang dari uang logam 100 atau uang logam 500 bisa dibuat cincin. Nah itu katanya mengandung emas atau apanya, itu berarti kan logamnya itu kan ya nilainya lumayan gitu ya, berarti kan
untuk mencetak uang logam yang nominalnya sebenarnya nggak terlalu besar, tapi biaya cetaknya atau biaya bahannya itu yang mahal. Nah, kalau uang kertas, kelebihannya adalah ya biaya pembuatannya lebih hemat daripada pembuatan uang logam. Dan uang kertas dia lebih ringan untuk dibawa kemana-mana ya, misalkan dalam jumlah banyak. Seperti itu. Oke, pada pertemuan kali ini saya rasa cukup dulu. Mohon maaf banyak kekurangan dari saya dalam penjelasan maupun penyampaian. Misalkan ada yang kurang paham, boleh disampaikan ke grup. Atau misalkan ada masukan, atau misalkan ada kritik juga boleh disampaikan ke grup. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.